Selamat datang di malam yang lebih sunyi daripada malam biasanya. Balik lagi dengan aku Landari di channel Mahligai Sunyi. Semua berawal dari grup WhatsApp. Ya, mereka berlima udah berteman dari SMA. Rian, Dimas, Aldi, Raka dan Pajar. Ketika sekolah, mereka sepakat untuk membuat grup WhatsApp. Kayak kebanyakan orang, isi grupnya hanya membahas tempat nongkrong, kirim gambar receh, dan bercanda satu sama lain. Sampai suatu hari, mereka mendapat kabar duka. Rian, teman mereka yang salah satu anggota di grup WhatsApp itu meninggal karena kecelakaan motor saat perjalanan pulang dari luar kota. Kabar itu membuat mereka terpukul, karena beberapa jam sebelumnya, Rian masih sempat kirim chat di grup. Dia sempat bercanda dan bilang kalau minggu depan mau mengajak mereka camping. Mereka mengantarkan Rian ke tempat peristirahatan terakhirnya. Setelah kejadian itu, beberapa hari, grup WhatsApp mendadak sepi. Kadang hanya ada beberapa pesan yang isinya hanya kiriman doa atau hanya tanya kabar basa-basi. Tapi, tepat di 7 hari setelah Rian meninggal, ada sesuatu yang aneh terjadi. Malam itu, Dimas belum tidur. Jam menunjukkan pukul sekitar 2 lewat. Dia sibuk menonton video pendek di handphonenya. Tiba-tiba ada notif masuk. Dia langsung membukanya. Tapi saat notif itu diklik, tubuh Dimas tiba-tiba gemetar dan keringat dingin. Ya, isinya adalah pesan yang berasal dari grup dan nama pengirimnya adalah Rian. Dimas memastikan terus-menerus. Dia takut salah lihat, atau mungkin itu efek mengantuk. Tapi tetap, setelah dipastikan beberapa kali, yang tertera jelas, nama pengirimnya adalah Rian. Isi pesannya cuma satu kalimat. Masih ingat kejadian di bukit? Cuman itu isi pesannya. Tapi bikin Dimas membeku, karena Dimas tahu cuman mereka berlima yang tahu kejadian di bukit itu. Pagi ini mendadak heboh. Mereka mencari tahu penjelasan yang masuk akal. Apakah mungkin HP Rian dipakai oleh salah satu anggota keluarganya? Atau ada yang ngehack HP Rian lalu dia iseng? Akhirnya, mereka memastikan menghubungi keluarganya Rian. Dan ternyata, HP Rian sejak kejadian masih tersimpan rapi di laci, dengan kondisi mati. Artinya, kalau HP-nya Rian mati, pesan ini gak mungkin terkirim, atau dikirim dari HP Rian. Lanjut ke malam berikutnya. Tiba-tiba, malam selanjutnya, ada pesan baru lagi yang muncul di grup. Ya, dari Rian lagi. Dan di jam yang sama, jam 2 dini hari. Isi pesannya adalah, besok jangan lewat Jalan Raya Timur. Pacar yang gak percaya hal mistis langsung ketawa. Menurut dia, pasti ini orang iseng yang hack nomor HP Rian buat ngerjain mereka. Dia gak percaya itu. Jadi, besok paginya, Pajar tetap lewat Jalan Raya Timur. Tiba-tiba, siang harinya, ada pesan dari grup yang mengabarkan Pajar mengalami kecelakaan. Motornya ditabrak oleh mobil yang hilang kendali. Untungnya, Pajar selamat. Tapi sejak kejadian itu,
gak ada lagi yang berani menganggap pesan yang dikirimkan Rian itu lelucon. Pesan dari Rian terus berdatangan dan waktunya selalu sama. Ya, di jam 2 dini hari. Isinya kadang aneh. Misalnya, aku gak sendirian. Sekarang dia ada di dekat kalian. Semakin lama, isinya semakin aneh dan bikin merinding. Mereka mulai susah tidur. Setiap malam, setiap HP-nya berbunyi, jantung mereka berdebar. Sampai suatu malam, nomor itu mengirimkan sebuah foto. Fotonya adalah foto lama saat mereka sedang camping. Awalnya gak ada yang aneh, tapi mereka melihat di belakang gambar itu, di antara pohon-pohon, ada sosok hitam berdiri. Perawakannya tinggi, kurus, matanya menatap tajam ke arah kamera. Yang bikin takut, gak ada satupun yang sadar dan ingat ada sosok itu di dalam foto. Karena semakin penasaran, mereka akhirnya memutuskan untuk bertemu. Mereka coba mengingat lagi kejadian pas camping itu. Akhirnya, mereka ingat sesuatu. Malam kejadian itu, mereka ketemu kakek-kakek di tengah hutan. Kakek itu terlihat bingung dan meminta bantuan. Tapi, karena sudah malam, mereka takut dan berpikir mungkin kakek-kakek itu adalah jelmaan atau orang jahat. Mereka akhirnya memilih pergi. Besok paginya, ketika mereka turun, mereka mendapatkan kabar telah ditemukan kakek-kakek meninggal dunia di bukit itu. Ya, setelah dipastikan kakek yang meninggal itu adalah kakek yang semalam minta bantuan pada mereka. Mereka berlima mencoba melupakan kejadian itu. Malam berikutnya, setelah pertemuan siang hari tadi, ada pesan lagi yang masuk dari Rian. Isinya, dia sudah dekat. Jangan pernah kembali ke bukit itu lagi. Dan itu adalah menjadi pesan terakhir di grup. Karena akhirnya Dimas membuat grup baru. Anggotanya cuma mereka berempat. Hanya Dimas, Aldi, Raka, dan Pajar. Sampai tiba-tiba ada notif di grup baru itu yang bikin mereka semua merinding ketakutan. Isi notifnya adalah Rian bergabung menggunakan tautan undangan. Padahal dari mereka berempat gak ada yang undang dan menambahkan nomor Rian. Kalau kalian ada di posisi salah satu dari mereka berempat, apa yang akan kalian lakukan? Tulis di kolom komentar bawah video ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Mahligai Sunyi.